Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah Nabi Yakub alaihi salam. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, nonton video ini sampai selesai. Nabi Yakub alaihi salam atau Yakub atau Israel bin Ishak atau Ishak. Garis keturunan beliau adalah Nabi Yakub alaihi salam bin Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar bin Nahor bin Sarj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lama bin Mutawashilah bin Idris alaihi salam bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anushi bin Shits bin Adam alaihi salam. Usia Nabi Yakub alaihi salam adalah 147 tahun. Periode sejarah kehidupan beliau adalah dimulai dari tahun 1837 sampai 1690 sebelum Masehi. Tempat diutus Nabi Yakub alaihi salam atau lokasi diutusnya beliau adalah di Syam atau Syria atau Syria. Jumlah keturunan Nabi Yakub alaihi salam atau jumlah anaknya adalah 12 orang. Tempat wafat beliau adalah di Al-Khalil atau Hebron. Sebutan untuk kaum beliau adalah bangsa Kan'an. Di dalam Al-Quran, nama beliau disebutkan sebanyak 18 kali. Nabi Yakub atau Yakub atau Yakub atau Yakov atau Yakov atau Yakub atau Yaikob. Disebut juga dengan nama Israel atau Israel atau Yisrael adalah leluhur bangsa Israel. Pengutusan Nabi Yakub alaihi salam. Yakub hijrah dari negeri Kan'an menuju Paddan Aram atau Padan Aram atau Harran, yaitu sebelah utara Irak, ke tempat paman dari jalur ibu beliau, yaitu Laban. Nabi Yakub alaihi salam tinggal di Harran cukup lama. Beliau lantas menikahi sepupunya, yaitu putri Laban. Kemudian beliau kembali kepada keluarganya di Kan'an atau Kan'an atau Kanaan setelah Allah menganugerahinya 10 putra dari sepupunya dan istrinya yang lain. Setelah Nabi Yakub alaihi salam kembali ke negeri Kan'an atau Yabus, Allah menganugerahi beliau lagi 2 putra, yaitu Yusuf dan Binyamin. Dengan demikian, jumlah putra beliau menjadi 12 orang. Di tempat itulah beliau menyempurnakan risalah ayahnya, yaitu Nabi Ishak alaihi salam, dan kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, untuk menyeru pada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menganugerahi Yusuf gelar kenabian dan jabatan Menteri Keuangan pada masa Hesos, Nabi Yakub alaihi salam dan anak-anak beliau berangkat menemui Nabi Yusuf alaihi salam di Mesir. Sementara itu, Nabi Yusuf alaihi salam telah memaafkan perbuatan saudara-saudara beliau dahulu, seperti yang disebutkan dalam surah Yusuf. Dengan demikian, bangsa Israel memasuki Mesir dan menetap di sana untuk beberapa waktu. Pada saat itulah Nabi Yakub wafat dan tubuhnya sempat dipertahankan. Kemudian dipindahkan ke Palestina dan dimakamkan di sana sesuai dengan permintaan Nabi Yakub alaihi salam. Beliau dimakamkan di Gua Al-Makfilah di kota Hebron atau Al-Khalil. Wasiat Nabi Yakub alaihi salam kepada anaknya yang termaktub dalam Al-Quran. Apakah kalian menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kalian sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Rabb-mu dan Rabb nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rabb yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Kota Hebron atau Al-Khalil. Bangsa Kan'an atau Kanaan menyebut kota Al-Khalil dengan nama Arba.
Nama ini dinisbahkan kepada raja mereka yang berbangsa Arab Kan'an, yang kembali kepada kabilah Inak. Nama tersebut selanjutnya dikenal dengan nama Gedron atau Gabrion. Ketika lokasi kota tersebut bersambung dengan rumah Ibrahim yang berada di kaki gunung Ar-Rash, kota baru itu pun dinamakan dengan Al-Khalil. Nama yang dinisbahkan kepada Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah yang Maha Pengasih, Ibrahim. Ketika Sarah wafat, Nabi Ibrahim memakamkannya di Gua Makfilah atau Makpelah di kota Al-Khalil atau Hebron. Gua ini menjadi tempat pemakaman Ibrahim dan istrinya Sarah, Ishak dan istrinya Rifkah, Yakub dan Yusuf. Pada periode Nabi Isa alaihissalam, di sekitar pemakaman tersebut dibangun tembok yang mengelilinginya dan kawasan itu dinamakan Kampung Keluarga Ibrahim Al-Khalil. Kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Sedang ibu beliau adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim yang bernama Rifkah binti Azar. Ishak mempunyai anak kembar, satu Yakub dan satu lagi bernama Isyu. Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai, serta tidak ada menaruh kasih sayang satu terhadap yang lain. Bahkan Isyu mendendam terhadap Yakub saudara kembarnya, yang memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Hubungan mereka yang renggang dan tidak akrab itu makin buruk dan tegang setelah diketahui oleh Isyu bahwa Yakublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anaknya untuk diberkahi dan didoakan. Sedangkan dia tidak diberitahu dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Yakub memperoleh berkah dan doa ayahnya, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Melihat sikap saudaranya yang bersikap kaku dan dingin, dan mendengar kata-kata sindirannya yang timbul dari rasa dengki, bahkan ia selalu mengancam. Maka datanglah Yakub kepada ayahnya mengadukan sikap permusuhan itu. Yakub berkata mengeluh, "Wahai ayahku, tolonglah berikan pikiran kepadaku. Bagaimana harus aku menghadapi saudaraku Isyu yang membenciku, mendendam, dengki kepadaku, dan selalu menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku, sehingga hubungan persaudaraan kami berdua renggang dan tegang. Tidak ada saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi." Dia marah karena ayah memberkati dan mendoakan aku agar aku memperolehi keturunan soleh, rezeki yang mudah dan kehidupan yang makmur serta kemewahan. Dia menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari suku Kan'an dan mengancam bahwa anak-anaknya dari kedua istri itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak dalam pencarian dan penghidupan, dan macam-macam ancaman lain dan menyesakkan hatiku. Tolonglah ayah berikan aku pikiran bagaimana aku dapat mengatasi masalah ini, serta mengatasinya dengan cara kekeluargaan. Berkata Nabi Ishak yang memang sudah merasa kesal hati melihat hubungan kedua putranya yang makin hari makin meruncing. "Wahai anakku, karena umurku yang sudah lanjut, aku tidak dapat menenggahi kamu berdua. Ubanku sudah menutupi seluruh kepalaku. Raut mukaku sudah berkerut, dan aku sudah berada di ambang pintu perpisahan dari kamu, dan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku khawatir bila aku sudah menutup usia, gangguan saudaramu Isyu kepadamu akan makin meningkat, dan ia secara terbuka akan memusuhimu, berusaha mencari kecelakaanmu dan kebinasaanmu. Ia dalam usahanya memusuhimu akan mendapat sokongan dan pertolongan dan saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu menurut pikiranku, engkau harus pergi meninggalkan negeri ini dan berhijrah ke Padan Aram, di daerah Irak, di mana bapak saudaramu, yaitu saudara ibumu, Laban bin Batuil. Engkau dapat dikawinkan kepada salah seorang putrinya. Oleh yang demikian, menjadi kuatlah kedudukan sosialmu, agar disegani dan dihormati orang karena kedudukan mertuamu yang menonjol di mata masyarakat. Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku.
Semoga Allah memberkati perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah serta kehidupan yang tenang dan tentram. Nasihat dan anjuran si ayah mendapat tempat dalam hati Yakub. Melihat dalam anjuran ayahnya jalan keluar yang dikehendaki dari krisis hubungan persaudaraan antaranya dan Isyuh, dengan mengikuti saran itu, dia akan dapat bertemu dengan bapak saudaranya dan anggota-anggota keluarganya dari pihak ibunya. Nabi Yakub alaihi salam segera berkemas-kemas dan membungkus barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan. Dan dengan hati yang sedih, dia meminta restu kepada ayahnya dan ibunya ketika akan meninggalkan rumah. Nabi Yakub alaihi salam tiba di Irak. Dengan melalui jalan pasir dan sahara yang luas, dengan panas mataharinya yang terik dan angin samumnya, yaitu panas yang membakar kulit. Nabi Yakub alaihi salam meneruskan perjalanan seorang diri, menuju ke Padan Aram, di mana bapak saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sesekali berhenti beristirahat bila merasa letih. Dan dalam salah satu tempat pemberhentiannya, lalu tertidurlah Yakub di bawah sebuah batu karang yang besar. Dalam tidurnya yang nyenyak, ia mendapat mimpi bahwa ia dikaruniakan rezeki yang luas, penghidupan yang aman damai, keluarga dan anak cucu yang soleh dan bakti, serta kerajaan yang besar dan makmur. Terbangunlah Yakub dari tidurnya, mengusapkan matanya menoleh ke kanan dan ke kiri, dan sadarlah ia bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Namun ia percaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari, sesuai dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya. Akhirnya Yakub sampai di kota Padan Aram. Sesampainya di salah satu persimpangan jalan, dia berhenti sebentar, bertanya ke salah seorang penduduk di mana letaknya rumah saudara ibunya Laban berada. Laban yaitu seorang yang kaya raya, pemilik dari suatu perusahaan peternakan yang terbesar di kota itu. Tidak sukar bagi seseorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang ditanyanya itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang menggembala kambing, seraya berkata kepada Yakub, "Kebetulan sekali, itulah dia anak perempuan Laban, yaitu Rahil, yang akan dapat membawa kamu ke rumah ayahnya." Dengan hati yang berdebar, pergilah Yakub menghampiri seorang gadis ayu dan cantik itu. Lalu dengan suara yang terputus-putus seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya, Nabi Yakub alaihi salam mengenalkan diri, bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri, Rifkah ibunya, saudara kandung dari ayah si gadis itu, yaitu Laban. Diterangkan lagi kepada Rahil, tujuannya datang ke Padan Aram dari Kan'an. Mendengar kata-kata Yakub yang bertujuan hendak menemui ayahnya, Laban, dan untuk menyampaikan pesan Ishak, maka dengan senang hati, Rahil, yaitu anak gadis Laban, mempersilahkan Yakub mengikutinya balik ke rumah untuk menemui ayahnya, Laban. Setelah berjumpa, Laban bin Batuil menyediakan tempat dan bilik khas untuk anak saudaranya itu, yaitu Yakub, yang tiada bedanya dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri. Dengan senang hati, Yakub tinggal di rumah Laban seperti rumah sendiri. Yakub tinggal di Haran cukup lama. Beliau lantas menikahi sepupunya, yaitu putri Laban. Kemudian beliau kembali kepada keluarganya di Kan'an atau Kanaan. Setelah Allah menganugerahinya 10 putra dari sepupunya dan istrinya yang lain. Setelah Nabi Yakub alaihi salam kembali ke negeri Kan'an atau Yabus, Allah menganugerahi beliau lagi 2 putra, yaitu Yusuf dan Benyamin. Dengan demikian, jumlah putranya menjadi 12 orang. Di tempat itulah beliau menyempurnakan risalah ayah beliau, yaitu Nabi Ishak alaihi salam, dan kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, untuk menyeru pada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi Nabi Yusuf alaihi salam gelar kenabian dan jabatan Menteri Keuangan pada masa Hesos, Nabi Yakub alaihi salam dan anak-anaknya berangkat menemui Nabi Yusuf alaihi salam di Mesir. Sementara itu, Nabi Yusuf alaihi salam telah memaafkan perbuatan saudara-saudaranya dahulu, seperti yang disebutkan dalam surah Yusuf.
Dengan demikian, bangsa Israel memasuki Mesir dan menetap di sana untuk beberapa waktu. Pada saat itulah Nabi Yakub wafat dan tubuhnya sempat dipertahankan. Kemudian dipindahkan ke Palestina dan dimakamkan di sana. Sesuai dengan permintaannya, beliau dimakamkan di Gua Al-Makfilah di kota Hebron atau Al-Khalil. Kisah Nabi Yakub di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yakub alaihissalam dalam Al-Quran pada umumnya terintegrasi dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, serta lainnya. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Yakub alaihissalam disebutkan sebanyak 18 kali. Pada surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, 'Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.' Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku?' Mereka menjawab, 'Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.'" Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 132 sampai 133. Pada surah Al-Baqarah ayat 136, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Pada surah An-Nisa ayat 163, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan sabur kepada Daud." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 163. Pada surat Al-An'am ayat 82 sampai 87, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghidupi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus.
Al-Quran Surah Al-An'am ayat 82 sampai 87. Pada surah Hud ayat 70 sampai 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, 'Jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut.' Dan istrinya berdiri di balik tirai. Lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dan dari Ishak akan lahir putranya, yaitu Yakub." Demikianlah kisah Nabi Yakub alaihi salam. Semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.